Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah ya. Saya doakan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat afiat. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Ustadz akan review materi terkait persiapan teman-teman untuk belajar PAS PAI. Tapi ada yang berbeda nih teman-teman. Review kali ini Ustadz akan ditemani oleh Ustadz Hamdani, penguasa studio kita. Ustadz rekamannya di studio nih. Okay. Nah, adapun bab yang akan kita pelajari yaitu tentang puasa Ramadan Ustadz. Puasa Ramadan Dan kisah keteladanan Nabi Muhammad. Ada 2 bab. Jadi teman-teman ada 2 bab yang akan kita review materinya. Terdiri dari 20 soal, 18-nya itu pilihan ganda dan 2-nya isian. Baik teman-teman dan Ustadz Hamdani, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah kita buka sama-sama, kita akan langsung saja teman-teman. Materi yang pertama yaitu tentang puasa Ramadan. Iya, tentang puasa Ramadan nih Ustadz. Mungkin beberapa bulan lagi ya, nggak kerasa nih Ramadan. Kerasa ya, nah, tapi hebat nih teman-teman kelas 5, mereka sudah belajar materi tentang puasa Ramadan. Mudah-mudahan nanti sudah siap. Amin. Ketika mau puasa Ramadan mereka sudah siap, sudah tahu. Karena puasa Ramadan itu kalau ingin diterima ada syarat dan ketentuannya. Ustaz bisa dijelaskan nggak sih apa itu arti puasa menurut bahasa dan istilah tentunya? Oke. Pengertian puasa menurut bahasa dan istilah. Kalau menurut bahasa sendiri, puasa as-shaum artinya menahan atau mencegah. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah kita kembangkan lagi nih. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Gitu Ustaz. Oh, itu pengertian puasa ya. Iya, memang kita harus tahu dulu nih pengertiannya dulu. Jangan sampai nanti kita puasa Ramadan tapi kita nggak tahu nih apa sih arti puasa. Seperti yang tadi sudah Ustadz Hamdan sampaikan. Nah, puasa Ramadan ini adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Betul. Ya. Karena Allah mewajibkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ini dijelaskan sama Allah, salah satu tujuannya kita diperintahkan puasa adalah supaya kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Nah, Ustadz bener gak sih kalau puasa itu sebenarnya kita harus mengetahui syarat dan ketentuannya? Betul. Sama seperti hal yang lainnya, ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan. Nah, syarat itu apa sih Ustadz? Syarat. Kalau syarat-syarat puasa itu sesuatu yang dipenuhi untuk kesempurnaan puasa, tetapi berada di luar pelaksanaan puasa. Syarat-syarat puasa oleh ulama fikih dibagi 2. Pertama, syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Ada dua ya. Syarat ini yang harus dipenuhin ya. Betul. Jadi kalau memang kita mau puasa, ini harus memenuhi 2 syarat ini. Ada satu wajib puasa, ada syarat sah. Syarat wajib itu kalau memang kita mau puasa, ini wajib nih syaratnya dipenuhi ya Ustadz ya. Ada 5 benar nggak Ustadz? Betul. Nah, coba yang Ustadz. pertama, beragama Islam. Jadi kalau orang Kristen mau puasa boleh nggak? Nggak masuk syarat masuk ya. Syarat ya. Beragama Islam yang pentingnya, yang tentunya. Yang kedua itu berakal. Orang gila tidak diwajibkan puasa. Tidak diwajibkan puasa. Berarti Ustadz kalau orang sehat nggak puasa sama orang gila. Jadi pertama beragama Islam, kedua berakal ya. sehat, yang ketiga akil balik.
balig ya, cukup umur atau dewasa. Jadi kalau masih anak-anak belum akil balig, belum diwajibkan puasa, teman-teman. Tapi boleh puasa untuk melatih Latihan. bila mana nanti sudah dewasa sudah terbiasa. Iya, sudah ketika sudah wajib nih udah Udah terbiasa. terbiasa, nggak kaget ya, karena sudah dilatih dari sejak kecil. Seperti teman-teman di rumah nih, Ustadz, mereka sudah berlatih puasa. Ada yang sudah full seharian tuh dari Masya mulai Allah. terbit fajar sampai tadi terbenam ya. Iya. Ada yang setengah hari, nggak apa-apa ya, namanya anak kecil. Tapi memang dibiasakan dari kecil puasanya full ya. Betul, betul. Selanjutnya apa lagi Ustadz? Kemudian yang keempat itu ada suci dari haid dan bagi perempuan ya, suci Iya, bagi perempuan. suci Artinya dari dia haid, tidak sedang tidak haid sedang ya. haid. Jadi teman-teman di rumah ini jangan aneh sama bundanya ya, atau sama kakaknya. Kok bunda aku nggak puasa Nggak sih? puasa. Berarti mungkin bunda atau kakak perempuannya sedang berhaid. haid. Sedang Itu haid. boleh tidak puasa ya Ustaz ya, karena tidak masuk syarat tuh kalau sedang haid. Yang selanjutnya Ustaz? Itu yang terakhir, syarat wajib puasa itu kuat dalam melaksanakan puasa. Iya. Artinya kalau misalkan tidak kuat nih, Ustaz, tidak kuatnya gimana nih? Tidak kuatnya itu bisa karena Jangan sakit, sakit. atau karena sedang dalam perjalanan jauh. Iya, mungkin itu ya. Kalau sakit boleh. Nanti kan ada pembahasan siapa saja sih yang boleh tidak puasa. Nah, Nanti betul. selanjutnya Ini baru dibahas syarat wajib. Syarat wajib. Jadi teman-teman kalau mau puasa nih syarat wajib yang harus dipenuhi yang ini ada Yaitu 5 ya. Ada 5 tadi ya. Beragama Pertama, Islam. beragama Islam, berakal berakal sehat, balig, kemudian suci dari haid bagi perempuan, kemudian terakhir kuat melaksanakan puasa. Selanjutnya ada syarat Ada syarat sah. Oh, sah. ini syarat ini kalau teman-teman di rumah itu mau puasanya sah harus memenuhi syarat ini. Betul. Kalau nggak termenuhi syarat ini Puasanya bisa tidak sah ya. Apa aja tuh Ustaz? Apa aja tuh? Yang pertama Islam. Itu tadi ya beragama Masih sama Islam, berarti masih ya. sama. Kemudian dia mumayyiz. Mumayyiz itu itu apa tuh? dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik nih. Apalagi punya- penting juga ya. Penting juga tuh. Teman-teman udah apa? Di umur berapa tahun sih sudah mumayyiz tuh? Ustaz? Ya bisa dari 9, 12, 15 bisa tuh. Dari 7 juga sebenarnya udah bisa nih membedakan yang baik. Ini perkara baik nih yang boleh dilakukan ketika puasa. Oh, ini sebaiknya dijauhi perkara tidak baik dilakukan ketika puasa. Mungkin itu ya ke situ ya. Kemudian apa lagi Ustaz? Kemudian ada suci dari haid dan nifas, masih menyambung yang tadi ya. Perempuan ya Yang itu. perempuan nih. Bagian ibu-ibu lah. Berarti kalau sedang haid atau nifas melaksanakan puasanya nggak sah. Berarti ya. Iya, karena sedang dalam keadaan tidak suci ya. Betul. Kemudian yang terakhir ada dilaksanakannya pada waktu-waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Berpuasa. Oh, mungkin ini juga tidak hanya puasa Ramadan Iya, ya, puasa betul. sunnah pun Puasa sunnah kalau keempat perkara ini tidak dipenuhi maka tidak sah. Tidak sah. Contohnya yang keempat ini dilaksanakan pada waktu diperbolehkan puasa. Puasa Ramadan ya di bulan Ramadan, Iya. dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan ya. Berarti kalau misalkan bukan bulan Ramadan namanya bukan puasa Ramadan. Misalkan di bulan Muharram, puasa Muharram. Iya. Betul. Ada lagi waktu-waktu yang tidak diperbolehkan diperbolehkan. puasa itu Kayak kalau apa tidak tuh, salah Ustaz? hari tasyrik. Betul. Tasyrik. Tasyrik itu setelah kita Idul Idul Fitri, Fitri. besoknya itu kita masih nggak boleh 3 hari. Selama hari. 3 hari itu kita nggak boleh. Atau pas hari raya juga nggak boleh. Pas hari raya. Idul Adha, Idul Fitri kita nggak boleh puasa. Karena itu sedang gembira. Itu namanya hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu setelah Idul Adha ya, Ustaz ya? Setelah Idul Adha ya. Jadi 11, namanya 12, 11, 12, 13 hari Dzulhijjah. tasyrik. Itu tidak diperkenankan untuk berpuasa. Betul. Nah, setelah syarat-syarat tadi ada syarat wajib, kemudian ada syarat syarat sah sah puasa. puasa. Sekarang ada yang namanya rukun dan sunnah. Ini merupakan ketentuan dari puasa juga. Rukun itu apa ya Ustaz ya? Rukun itu sesuatu yang menyebabkan sah tidaknya puasa yang dilaksanakannya. Kalau kita meninggalkan salah satu rukun saja, maka puasanya bisa tidak sah, teman-teman. Wow, berarti ini penting banget ya. Iya, betul. Ada berapa sih rukun puasa itu?
Ada dua Ada dua ya, kalau ya. nggak salah ya. Dua ya, ada dua. Yang pertama Itu niat. niat. Niat ya, kalau teman-teman wajib niat nih kalau misalkan teman-teman puasa dari pagi sampai dari terbit matahari sampai terbenam matahari puasa tapi tidak niat, itu tidak sah Tidak juga. sah ya. Sayang ya. Sayang. Ya Allah, berarti kapan sih Ustaz, niat itu? Oh iya. Ada orang yang membaca niat itu nawaitu somal godin an adai fardhi syahri ramadona haji sanati lillahi ta'ala. Itu juga boleh ya. Betul. Tapi sebenarnya niat itu yang sebaiknya dalam hati. Dalam hati. Itu diucapkan untuk membantu mempermudah mengucapkan niat. Yang diucapkan Itu talafuz nawaitu bin niat oh ya betul, talafuz bin Talafuz bin niat. niat. Tapi Lafaz niat. lebih utama lagi di dalam Di dalam hati ya. Nah, itu niatnya itu Ustaz ya, kapan? Apakah pas kita sahur, makan sahur nih baru niat, atau setelah sholat tarawih atau malam lah sebelum tidur? Nah, Kapan ini nih, tuh? teman-teman niat puasa itu boleh dari malam hari ya, dari setelah Sholat tarawih ya biasanya ya. Biasanya kan kalau kita sholat tarawih berjamaah tuh suka baca niat di akhir ya. Setelah sholat tarawih. Itu khawatir kalau misalkan habis sahur lupa nih. Oh iya Mending benar. dari Oh malam berarti aja, kehati-hatian ya. kehati-hatian. Kehati-hatian itu sebaiknya kalau misalkan teman-teman biasanya di awal puasa tuh, di awal hari tuh suka lupa. Betul. Karena sudah 11 bulan nggak puasa, mungkin agak kaget juga, Agak kaget khawatir nggak niat malah jadi rugi ya. Iya. Nggak niat itu, nih kita misalkan sudah puasa nih, kita lupa nggak niat, itu nggak boleh dibatalkan Ustaz. Oh gitu ya. Nggak boleh dibatal. Kita tetap harus puasa tanpa mendapat pahala. Itu ruginya nggak niat. Rugi itu. Jadi teman-teman di rumah nanti kalau puasa Ramadan harus niat. Harus niat wajib. Ada caranya gitu tadi, kalau misalkan takut lupa atau kelewat, boleh di malam hari. Di malam hari. Yang jelas batasannya tuh ya sampai sebelum terbit fajar. Sebelum terbit fajar ya. Jadi bukan gini, ada yang bilang imsak. Apakah itu kita sudah nggak boleh niat lagi? Itu masih boleh Masih sebenarnya, boleh teman-teman. ya, itu hanya Itu batas hanya akhir ya. batas akhir. Hati-hati nih, Hati-hati. lampu kuning lah. Lampu kuning. Hati-hati nih, Bentar bentar lagi waktu puasanya mau tiba Mau nih, tiba. mau dimulai. Itu ya, berarti hati-hatilah. Hati-hati. Dan itu sangat penting niat. Sayang puasa harian gak niat, gak boleh dibatalkan. Harus tetap puasa tapi nggak dapat pahala. Rugi banget teman-teman. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Apa saja tuh yang membatalkan puasa? Oke, Menahan hal-hal berarti ya? yang membatalkan puasa itu makan dengan sengaja. Nah, makan dengan sengaja. betul. Makan dengan sengaja itu nggak boleh. Sengaja makan. Ngumpet-ngumpet. Wah, di rumah nggak ada ibunda deh. Ngumpet-ngumpet makan dengan sengaja itu Itu batal. batal. Puasanya itu jelas batal Jelas. ya. Kemudian minum dengan sengaja. Sama minum makan. Pokoknya sengaja. Sengaja. Minum dengan sengaja. Ustaz, kalau misalkan karena sudah 11 bulan kita nggak puasa, lagi belajar online, kita lupa disuruh misalkan sama ustadz ustazahnya, silakan teman-teman istirahat dulu, kita minum misalkan. Iya, bentar, minum. Kalau lupa nggak apa-apa ya. Kalau lupa nggak apa-apa. Namanya juga lupa. Kan ini di sini sengaja. Sengaja. Kalau pura-pura lupa, Berarti itu sengaja juga ya? sengaja juga Sengaja ya. juga. Sengaja pura-pura lupa lah pokoknya. Ya, betul. Yang selanjutnya haid dan nifas. Haid dan Tadi sama nifas. ya berarti ya. Hilang akal. Nah, hilang akal ini ada karena dia itu mabuk, Mabuk. minum-minum keras atau pingsan. Kemudian pingsan juga kan hilang akal ya, nggak sadar. Betul. Kemudian mabuk juga sama apalagi. Terus gila. So kalau gimana kalau misalkan gilanya sejenak gitu. ada gitu ya. Nggak tahu deh. Kayaknya sih nggak ada. Mungkin kalau pingsan ada. Pingsan ada. Pingsan ada. Itu batal. Batal ya. Batal. Kemudian muntah dengan sengaja. Oh, ini berarti Dicolok-colokin nih, ya? colok-colokin atau mencium aroma-aroma yang bau sehingga kita mual dan muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya karena sakit, enggak apa-apa. Kan orang sakit boleh nggak puasa. Jadi sakit nih mual, muntah, itu nggak apa-apa. Nggak membatalkan puasa. Ini mah muntahnya dengan sengaja.
muter-muter nih, berdiri sambil muter-muter biar pusing kelayangan akhirnya muntah, itu sengaja. Sengaja tuh. Colok-colok itu sengaja, itu batal puasanya. Kemudian yang terakhir itu keluar dari Islam, Keluar dari na'udzubillah Islam, min zalik, na'udzubillah min dzalik. murtad atau disebutnya murtad. Itu hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Ustadz, kalau cium aroma masakan bunda batal gak? Batal nggak tuh? Enggak. Enggak, Kalau ya. mencium aroma itu enggak. Asal jangan disengajain. Sengajain tuh. Aduh. Biar Terus kenyang ya. Biar merasa kenyang. Nah, itu berarti itu tuh. sengaja, nggak boleh. Kalau selewat nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Pakai parfum juga bisa. Pokoknya kalau berlebihan itu bisa membatalkan. Kalau selewat mah enggak. Iya betul ya. Itu biasanya godaannya itu kalau misal puasa itu semuanya jadi wangi dan lapar. Biasa. Ada juga yang membatalkan pahala puasa, Ustaz. Oh, Bukan mengurangi ya. Puasanya nggak batal. Puasanya nggak batal. Tapi pahalanya nggak dapat. Pahalanya nggak dapat, bisa nggak dapat atau dikurangi. Oh gitu ya. Puasanya terus bisa sampai maghrib, sampai azan maghrib nggak batal, tapi nilai pahalanya dikurangi atau bisa bahkan hilang pahala puasanya. Itu rugi sekali banget. ya. Contohnya misalkan ngerumpi, gibah ngomongin orang. Wah, itu rugi banget ngomongin orang, Kejelekan orang ngobrolkan lain. kejelekan orang lain. Itu rugi banget. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Puasanya mah nggak batal. Teman-teman nggak boleh buka puasa. Nggak boleh. Karena puasanya nggak batal. Betul. Tapi pahalanya. Kata Rasulullah juga diibaratkan kalau orang yang menggibah itu Gibah ya, itu, menggunjing itu seperti memakan bangkai saudaranya. Tuh, Masya Allah, auzubillah min dzalik. Makanya bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Pahalanya yang hilang. Kemudian adu domba. Wah, Adu domba. itu tuh. Adu domba itu apa namanya? Apa ya istilahnya? Adu domba. Iya, teman-teman kalau mengadu domba nih, ngadu-ngaduin temennya misalkan. Iya, si itu tuh gini-gini nih, bener gak? Tanyain lagi, oh kamu ya, pokoknya gitulah. Akhirnya berantem. Membuat orang berantem dengan Adu domba memberikan itu. informasi yang salah. Ya, betul. Nah, itu adu domba. domba. Bukan ngadu domba ya, bukan. Kemudian, nah ini nih yang agak bahaya juga nih, Harus bukan kita agak bahaya, waspadai. ini yang harus kita waspadai. Berbohong. Nah, ini sangat mudah diucapkan. Sangat Ternyata mudah berbohong ketika puasa itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Auzubillahi min dzalik. Apalagi setelah itu memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat itu misalkan nonton TV. Di TV kan ada ya tayangan-tayangan yang maaf, ada akhwat yang pakaiannya tidak tertutup aurat. Sehingga kita bisa berpikir yang macam-macam. Nah, itu tuh. Nah, itu bisa Itu mengurangi pahala juga. puasa. Dan yang terakhir itu sumpah palsu. Sumpah Demi palsu. Allah aku enggak. Sumpah Allah, demi Allah. Pokoknya kamu bohongnya. Enggak aku. Padahal dia berbohong. Ketika ditanya dia sumpah palsu. Menyatakan sumpah palsunya ya. Iya, atau bersaksi saksinya saksi palsu misalkan. Udah, aku jadi saksinya. Padahal misalkan Ustadz berbohong nih untuk meyakinkan orang lain, saya jadi saksi kebohongan padahal dua-duanya salah. Nah, itu juga nggak boleh, sumpah palsu. Nah, ini teman-teman yang harus dihindari, gibah, menggunjing, ngomongin kejelekan orang lain, adu domba, berbohong, memandang dengan syahwat, dan sumpah palsu. Adapun hal yang membatalkan puasa, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, haid dan nifas, hilang akal, muntah dengan sengaja, dan keluar dari Islam. Nah, kita sudah tuh ketentuan-ketentuan dan syaratnya sudah kita bahas. Satu lagi nih Ustadz, terakhir. Apa sih manfaatnya puasa? Kenapa sih kita harus puasa selama 1 bulan? Apa emang manfaatnya? Ada manfaatnya nggak Ustadz buat kita?
manfaat puasa itu untuk melatih sikap sabar dan pengendalian diri sebetulnya, Ustaz. Kemudian selain itu ada hikmah-hikmah lainnya selain melatih kesabaran dan pengendalian diri. Yang pertama, mengajarkan kepedulian dan kasih sayang kepada sesama. Artinya apa tuh? Kayak nahan Nahan lapar. lapar. Oh ternyata gini ya, Gini orang ya. susah itu, orang miskin, orang yang tidak bisa makan gini Betul. rasanya lapar, itu mungkin Ini ya. berempati mungkin Berempati ya, merasakan. merasakan. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepentingan persaudaraan dan silaturahmi. Iya. Bisa misalkan saling berkunjung, buka bersama gitu ya. Buka bersama itu kan mempererat silaturahim. Betul. Silaturahmi. Kalau buka bersama kan seru. Bisa kumpul dengan saudara, berbuka bersama. Kemudian kita bisa saling berbagi bukaan puasa kepada sesama. Kemudian apa lagi, Ustaz? Kemudian melatih kedisiplinan. Nah, ini penting banget. penting tuh. Ini manfaatnya melatih kedisiplinan itu. 1 bulan kita dilatih Dilatih. puasa, Mm-mm. otomatis dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kita dituntut nih. Mm-mm. Udah 1 bulan itu puasa. Puasa ya. Kemudian makan sahur tepat Makan sahur waktu. tepat waktu. Buka puasa tepat Puasa waktu. tepat waktu juga. Ibadah yang lain, sholat tarawih, sholat Ter- fardu, teratur. teratur semuanya. Nah, itu tuh. Nah, itu ya manfaat dan hikmah puasa. Ada lagi nggak, Ustaz? Kemudian puasa melatih selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan. Kayak tadi tuh, Iya, karena kita tahu takut. nih bohong itu mengurangi pahala puasa. Kita Harus lebih hati-hati. berhati-hati. Mau bicara dijaga dulu deh. Sayang Sayang bisa pahala puasanya. bisa pahalanya hilang nih. Jadi kita bisa tambah hati-hati ya dalam berkata dan berbuat. Betul. Hati-hati pokoknya ya. Itu salah satu manfaat ya. Betul. Ada lagi nggak, Ustaz? Kemudian mengajarkan hidup hemat dan sederhana. Oh gitu. Ini kalau misalkan pas buka puasa semuanya segala dibeli, dikumpulin di meja pas mau puasa, kemudian pas buka dimakan semua sampai kekenyangan, itu gimana, Ustaz? Itu apa namanya tuh? Berarti apa namanya? Puasanya Puasanya tidak tidak berbekas ya. tidak berbuka. Padahal Pak puasa itu mengajarkan kita hidup hemat. Untuk hemat tadi Dan sederhana. untuk merasakan juga ya gimana susahnya orang kalau misalkan Mm-mm. apa Sehari hari makannya, makan sehari enggak ya hari kasihan. enggak. Ada lagi, Ustaz? Kemudian mengajarkan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nah, itu udah pasti Udah ya. pasti ya. Syukur kita di rumah teman-teman nih ada yang menyiapkan makanan buat sahur, ada yang menyiapkan makanan buat buka puasa, Betul. semua ada. Ada orang-orang yang mau puasa itu mau sahur kebingungan, mau buka puasa juga nggak ada uang buat beli. Nah, kita di rumah harus banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Semuanya ya. ada, semuanya Semuanya mudah. ada. Dan mungkin yang itu tambahan dari saya meningkatkan kesehatan badan. Nah, betul. Puasa itu sumu tasih kata Rasulullah. Puasalah kalian pasti sehat. Pasti. Jaminan Rasul itu pasti sehat. Ustaz, kok aku puasa makin sakit? Berarti cara berpuasanya salah. Cara berpuasa salah itu pagi-pagi tidur terus. Karena musyaim ibadatun itu benar, tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi nggak gitu juga. Itu Dari juga. pagi sampai sore tidur, ya Allah janganlah ya. Ini berarti tidurnya aja dapat pahala, apalagi Apalagi baca Qur'annya. Itu kan sholatnya. pahala-pahala perkara sunnah yang bisa kita lakukan di bulan puasa itu banyak, Ustaz. Banyak. Ada dengan sholat tarawih, Tuh, ada tadarus, kemudian memperbanyak sedekah, membaca doa banyakin. Nah, memberi makan kepada orang yang berpuasa itu juga pahalanya besar. Kita mendapat pahala sama seperti yang sedang berpuasa. Dan yang terakhir biasanya ini beriktikaf. Iktikaf, Itu 10 hari 10 hari terakhir. terakhir. Nah, itu teman-teman materi kita tentang puasa Ramadan. Mudah-mudahan nih setelah teman-teman mempelajari materi ini, ada ketentuan dan syaratnya, kemudian apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus dihindari, itu kita bisa terapkan nanti ketika bulan Ramadan tiba. Mudah-mudahan Ustaz ya.
Mudah-mudahan kita disampaikan kepada Amin, keluarga. amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke review materi yang kedua tentang kisah Nabi Muhammad. Masya Allah. Iya, siapa sih yang nggak tahu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, masya Allah. Kalau kita bacakan riwayatnya, kisahnya, rasanya nggak cukup 1 jam, sehari, 2 hari nggak akan cukup. Gak bakalan cukup. Tapi ini ringkasan aja. Ringkasan ya. Mm-mm. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Berarti berapa ribu tahun tuh? Lumayan. 1400 tahun. 40, iya 1400-an lah ya. 400-an tahun yang lalu. Nah, Nabi Muhammad itu lahirnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Nah, teman-teman pasti sudah tahu dan paham betul kenapa dinamakan tahun gajah. Karena pada saat itu, ketika Nabi Muhammad lahir, itu sebelumnya ada pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha itu. Dinamakan juga Amul Fil. Itu termaktub di Al-Quran surat Al-Fil. Itu diabadikan. Kisahnya kelahiran Nabi Muhammad itu dengan tentara gajah itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Oke. Kemudian fakta selanjutnya. Nah, fakta. Iya, fakta aja nih ya, fakta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Betul. Karena ayahanda beliau Abdullah bin Betul. Abdul Muthalib. Oh iya nih Ustaz, kita ulang nih. Teman-teman karena suka pabelit. Ya. Ayahnya namanya Abdullah. Abdullah. Pamannya Abu Thalib. Kakeknya Abdul Muthalib. Ingat teman-temannya, ayahnya Abdullah, pamannya Abu Thalib, kakeknya Abdul Muthalib. Kalau ibunya Siti Aminah. Pasti tahu ya. Iya, tahu lah ya. Nah, fakta selanjutnya. Nabi Muhammad disusui ibunya selama 3 hari. Masya Allah. Karena di Arab sana zaman dahulu ada kebiasaan menyusukan anak itu kepada orang lain. Ada kebiasaan itu. Kenapa Ustaz? Wallahu alam. Ada kebiasaan itu dari kebiasaan bangsa Arab zaman dahulu itu, ketika punya bayi disusukan kepada orang lain. Nah, karena Nabi Muhammad ini termasuk dari golongan Quraisy, orang yang termulia gitu, golongan terpandang. Kemudian dicarikanlah ibu susuan yang mulia juga. Ada 2 orang yang menyusui Nabi Muhammad. Yang pertama itu namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Itu ibu susuan Nabi yang pertama. Kemudian ada yang kedua namanya Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ini berasal dari Bani Sa'ad selama beberapa tahun. Jadi ibunya dulu, ibundanya menyusui, kemudian disusui sama Suwaibah Aslamiyah, dan kemudian ibu susuan yang kedua adalah Halimah Sa'di. Fakta selanjutnya Ustaz. Nabi Muhammad SAW diasuh ibunya bersama pembantunya yang bernama Ummu Aiman selama 2 tahun. Dia dibantu ya. Dibantu ya. Pada usia 6 tahun Nabi Muhammad diajak ibunya berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Tapi ada kisah sedih nih Ustaz. Setelah pulang ziarah dari makam ayahnya, perjalanan pulang menuju kota Makkah, ibundanya meninggal di suatu kota yang bernama Abwa. Dan dimakamkan di sana ibunda Nabi. Jadi nggak nyampe ke Makkah. Jadi antara Madinah dan Makkah, di tengah perjalanan sakit kemudian meninggal. Dimakamkan di situ. Coba bayangkan 6 tahun sudah yatim piatu. Dalam kandungan ayahnya meninggal. 6 tahun ibundanya meninggal. Masya Allah. Makanya dalam keadaan yatim piatu. Nah, fakta selanjutnya. Nabi Muhammad SAW diasuh kakeknya. Siapa tadi namanya? Abdul Muthalib selama 2 tahun. Berarti usianya sampai 8 tahun. Berarti ya. Ini juga ada kabar yang sedih Ustaz. Ketika usia Nabi Muhammad 8 tahun, kakeknya yang sangat dicintainya itu meninggal dunia. Sudah ayahnya, ibundanya, kakeknya setelah merawat Nabi selama 2 tahun,
kakeknya meninggal. Ya, jadi Abdul Muthalib itu meninggal ketika usia Nabi Muhammad 8 tahun. Nah, dirawat, diasuh selanjutnya oleh pamannya Abu Thalib. Nah, ini ada fakta selanjutnya. Pada usia 15 tahun berarti udah diasuh sama pamannya. Pamannya, iya. Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam selama 10 tahun. Iya nih Ustadz nih, pasti teman-teman, Ustadz sebenarnya 9 atau 12 atau 15. Jadi banyak versi teman-teman. Kalau teman-teman meyakini ada ketika, karena ada keterangan usia 9 tahun nih. Jadi pergi ke Syam yang pertama itu ada yang bilang usia 9 tahun. Ada yang bilang 12 tahun dan ada yang bilang 15 tahun. Nah, yang benar semuanya juga benar. Karena ini fakta bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Syam yang pertama. Ya, mungkin yang harus digarisbawahi Ustaz, Nabi Muhammad ini melakukan perdagangan pertamanya ini ketika umur beliau Iya, masih belia ya? Masih belia. Masih belia. 15 tahun. 9, 12, 15 sudah diajar mandiri. Sudah mandiri teman-teman. Sudah mandiri, diajar berdagang. Nah, ketika apa namanya nih? Usia 25 juga Nabi Muhammad berdagang lagi yang kedua kalinya. Tapi yang kita kenal pada usia tersebut Nabi Muhammad menikah dengan seorang perempuan kaya raya saudagar yang bernama Siti Khadijah. Oh iya, ada yang terlewat Ustaz. Jadi Nabi Muhammad itu ketika mau ke Syam nih sama pamannya itu Abu Thalib, singgah di suatu kota yang namanya Bushro. Oh iya. Singgah di situ istirahat sebelum nyampe ke Syam ya. Kemudian di situ ada seorang pendeta, mungkin temannya pamannya ya, namanya Buhairo. Dia itu seorang pendeta ahli kitab Injil yang ketika itu ditanya, "Wahai Abu Thalib, siapa yang bersamamu?" "Itu keponakan saya, namanya Muhammad." "Boleh aku menemuinya?" "Oh, silakan." Dilihat, tanya, "Di perjalanan ada apa aja?" Ini. "Terus bagaimana dia?" Gini itu disebutkan tuh, diceritain. Akhirnya Abu Thalib dibilang, "Wahai Abu Thalib, ajak pulang Muhammad keponakanmu." "Emang kenapa?" "Dia berdasarkan tanda-tanda yang ditulis di kitab Injil, dia akan menjadi seorang nabi akhir zaman." Di sini dituliskan Ahmad. Siapa namanya? Muhammad. Sama Ahmad dalam kitab Injil disebutkan Ahmad. Ahmad maksudnya adalah Muhammad. Jadi si pendeta itu dalam kitabnya itu sudah mengetahui bahwa tanda-tanda yang ada di diri Nabi Muhammad itu kelak dia akan menjadi seorang nabi. Akhirnya dibawa pulang si Nabi Muhammad itu kembali lagi. Nah, pada usia 25 kembali lagi berdagang, tapi tidak dengan pamannya. Ditemani oleh pembantu setianya Khadijah, namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki Ustaz, bukan perempuan. Kan nggak mungkin Nabi Muhammad jalan berduaan sama perempuan, masa iya? Nggak mungkin ya. Namanya saja Maisarah, itu seorang pembantu setianya Nabi Muhammad. Pulang dari sana menikahlah dengan Siti Khadijah. Pada saat itu usia Siti Khadijah 40 tahun. Tua amat Ustaz? Enggak. Teman-teman, usia 40 tahun zaman dulu sama seperti usia 17 tahun anak zaman sekarang. Itu luar biasa. Cantiknya di kota Makkah nggak ada yang ngalahin. Itu luar biasa. Dan hebatnya Siti Khadijah yang suka sama Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad merasa, aku nggak pantas. Beliau orang kaya, terkenal, masyhur, terpandang, aku nggak pantas. Tapi Allah berkehendak lain. Allah menjadikan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah menikah dan dikaruniai 6 orang anak. Ada siapa aja? Ibrahim. Kemudian Qasim, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah ya. Ada 6 lah kalau nggak salah. Nah, kemudian mulai nih pada usia 40 tahun, menjelang 40 tahun nih. Menjelang 40 tahun Nabi Muhammad sudah mulai sering menyendiri. Berdiam diri di gua, tafakur ya.
bertafakur, berfikir, terus merenungkan ciptaan Allah Maha Esa. Nah, begitu sudah usia 40 tahun, apa yang terjadi Ustaz? Tepat tanggal 17 Ramadan, 17 wahyu Ramadan. pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu Iya, surat Al-Alaq Al-Alaq ayat ayat 1 1 sampai ayat 5. 17 Ramadan itu makanya disebutnya Nuzulul Quran, peringatan turunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 dan 5. sampai 5. Fakta iya sampai 5 Sampai 5 ya, ya. sampai 5 ya. 1 sampai 5 saja. Fakta terakhir adalah Nabi Muhammad meninggal dunia pada usia 63 tahun. Masya Allah ya. Masya Allah. Itu teman-teman Perjalanan Perjalanan seseorang yang sosok. paling mulia di Masya dunia Allah ini. ya. Ingat Nabi Muhammad loh, terlahir dalam keadaan yatim, kemudian jadi yatim piatu, Yatim ditinggal piatu. pamannya. Bahkan Kakek pada usia 50-an kalau nggak salah, ditinggal oleh istri dan dan pamannya, makanya disebut tahun kesedihan, Amul Kesedihan. Huzni. Itu ya teman-teman ya, banyak kisah yang teman-teman bisa baca juga di buku paket PAI tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja teman-teman. Alhamdulillah review materi sudah kita laksanakan. Ustaz doakan mudah-mudahan teman-teman bisa belajar, bisa mengerjakan soal dan menjawabnya dengan baik. Dan Amin. mendapatkan nilai terbaik. Amin. Jazakallah Ustaz Hamdani sudah menemani. Iya. Ini biasanya Ustaz kalau review sendiri, Ustaz mau ditemani sama Ustaz Hamdani ini. Masya Allah. Jazakumullah teman-teman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membantu teman-teman memahami materi. Amin. Dan bisa mengerjakannya tentunya ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Iya, teman-teman. sampai jumpa di lain kesempatan di next review atau materi yang lainnya. Mungkin nanti materi-materi itu videonya kayak gini nih. Ustaz ngobrol sama bintang tamu yang lain juga mungkin ya. Oke, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.